Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik aja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Battle Through the Heavens. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silakan klik link alternatifnya di bagian pojok kanan atas layar yang sudah admin sediakan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Xiaoyan dapat kabar dari Master Xuan jika keberadaan Yaolo berhasil diketahui, ternyata keberadaan Yaolo sekarang berada di cabang Aula Jiwa yang letaknya masih di dataran tengah sana, lebih tepatnya di dalam Pegunungan Arwah. Tentu aja Pegunungan Arwah merupakan tempat yang sangatlah berbahaya bagi kultivator Dozun sekalipun, mengingat banyak sekali monster tingkat 8 yang setara Dozun juga berkeliaran di mana-mana. Master Xuan yang menyampaikan kabar kurang mengenakan kepada Xiaoyan kalau di Aula Jiwa itu kemungkinan besar sih ada 5 Master Dozun yang menjaga Yaolo di masa saat ini. Tentu aja Xiaoyan memaklumi penjagaan yang sangat ketat itu, mengingat bakat alkemisnya Yaolo sangatlah berharga bagi pihak Aula Jiwa. Kemungkinan besar sih ada satu lagi pelindung Aula Jiwa yang setingkat Dozun bintang 5 yang berjaga secara langsung di sampingnya Yaolo. Karena Yaolo terbilang aset yang cukup berharga bagi mereka. Master Lei yang berkata jika para dewan menerapil tak ikut menyelamatkan Yaolo karena pihak Aula Jiwa sih bisa saja menyerang Menarapil jika tak ada mereka bertiga di tempat itu. Tentu aja Xiaoyan saat itu tak memaksa mereka bertiga untuk ikut tuh, karena ketiga dewan Menarapil udah banyak juga membantu Xiaoyan naik rana. Bahkan api surgawi 3000 pembakaran juga udah didapatkan Xiaoyan yang susah payah dijaga sama pihak Menarapil. Untuk sekarang sih Xiaoyan hanya perlu menghubungi Master Feng dan OTW ke tempat Yaolo berada. Master Feng yang begitu antusias saat mendengar kabar dari Xiaoyan kalau keberadaan Yaolo akhirnya bisa ditemukan juga. Tentu aja Master Feng akan OTW ke Menarapil dulu dengan membawa satu rekan Rana Dozun untuk join war nantinya. Sedangkan Xiaoyan masih harus berusaha menyempurnakan segel kaisar barunya itu, di mana Xiaoyan menamai teknik barunya itu dengan sebutan segel pelenyap langit. Xiaoyan yang selama ini masih belum mampu menggunakan segel pelenyap langit itu secara sempurna karena fondasi tubuhnya sendiri sih ternyata masih belum cukup kuat nih gengs. Dimana kata kakek Tianhuo memang segel tersebut sangatlah ampuh untuk melawan kultivator Dozun setidaknya bintang 3 atau lebih. Tapi masalahnya Xiaoyan yang masih di ranah Dozong puncak tentu aja belum bisa leluasa menggunakan segel tersebut. Xiaoyan yang merasa kecewa dengan dirinya sendiri karena masih belum mampu menggunakan segel pelenyap langit secara leluasa. Tentu aja Xiaoyan gak putus semangat gitu aja tuh. Karena demi menyelamatkan Yaolo, Xiaoyan harus bisa menjadi lebih kuat supaya nggak jadi beban orang lain di misi penyelamatan nantinya. Di momen ini, kakek Tianhuo dan Xiao Yishan pun sangat yakin kepada Xiaoyan kalau dia pasti bisa menjadi lebih kuat lagi supaya menunjang keberhasilan misi penyelamatan Yaolo. Hari demi hari, Xiaoyan yang berlatih seorang diri dengan penuh semangat, terlihat jika Xiaoyan mengkonsumsi pil pemulih kekuatan terus-menerus demi keberhasilannya kala itu. Tentu aja Xiaoyan sangatlah bersyukur jika dirinya adalah seorang alkemis karena bisa bikin pil sendiri untuk menunjang latihan ekstrimnya kala itu. Karena benar kata Yaolo, jika petarung yang punya bakat alkemis tuh maka akan jadi yang terkuat di masa mendatang. 10 hari kemudian, tetua Qiuling yang dikejutkan dengan retakan ruang misterius tiba-tiba aja muncul di bagian atas kota pil. Awalnya sih dia mengira jika itu adalah kapal ruang tak dikenal dan masih belum diketahui. Namun setelah merasakan kekuatan spiritual dari kultivator yang berada di kapal ruang itu,
Tetua Qiuling pun mulai tahu nih jika yang ada di atas adalah Master Feng, yang kedatangannya kala itu mau menemui Xiaoyan karena sebentar lagi misi penyelamatan Yaolou akan dimulai. Master Feng yang disambut hangat sama 3 dewan menerap pil karena mereka akan pergi menemani Xiaoyan menyelamatkan Yaolou. Kala itu Master Xuan cukup senang tuh, karena Master Feng masih setia kepada Yaolou dan menemani perjalanan Xiaoyan. Di sini Master Feng yang memperkenalkan rekannya itu bernama Master Tianjian kepada mereka semua. Seketika para dewan menerapil di sana pun sangat terkejut karena kabarnya Master Tianjian ini pernah membantai sekte pedang iblis sendirian 5 tahun lalu. Beberapa saat kemudian Xiaoyan yang datang bersama teman-temannya menemui Master Feng. Tentu aja Master Feng saat itu dibuat cukup kaget tuh, karena baru pisah dengan Xiaoyan kurang lebih 1 tahun aja, dia udah mencapai ranah Dozong puncak, yang sebentar lagi jadi kultivator Dozun. Di sini Xiaoyan hanya bisa senyum-senyum doang tuh, sambil berkata kalau dia lagi hoki aja bisa naik ranah secepat ini, karena selama setahun terakhir ini Xiaoyan dapat plot armor yang cukup tebal dari developernya. Master Feng yang bertanya siapakah yang dibawa sama Xiaoyan itu, apakah mereka akan ikut di misi penyelamatan Yaolou nanti. Tentu aja Xiaoyan pun memperkenalkan teman-temannya itu, dari kakek Tianhu yang seorang Dozun dan Xiao Yishan sebagai Master Dozun juga. Walau Zian masih di ranah Dozong, tentu saja Master Tianjian tetap nggak habis pikir kenapa Xiaoyan punya banyak rekan Master Dozun. Sampai-sampai dia yang gibah sama Master Feng tuh, kenapa muridnya Yaolou secepat ini perkembangannya. Master Feng yang memperkenalkan Master Tianjian kepada Xiaoyan kalau dia akan ikut di misi penyelamatan Yaolou nanti. Tentu aja Xiaoyan mengucapkan terima kasih tuh, sambil berjanji akan membalas kebaikan Master Tianjian di masa mendatang. Justru kata Master Tianjian sih, Xiaoyan gak perlu sungkan seperti ini karena Yaolou sendiri adalah orang yang sangat berjasa bagi dirinya. Sudah tugasnya juga untuk menyelamatkan Yaolou saat dia butuh pertolongan seperti sekarang. 好，如今我无牵无挂，若非药尊者，我血仇。 Xiaoyan yang udah begitu on fire dengan semangat membara karena udah ada 4 dozun dan kurang 1 dozun lagi agar siap seimbang di pertarungan nanti. Di momen ini Master Feng dan Master Tianjian pun lagi dan lagi dibikin kaget tuh saat Xiaoyan mengeluarkan boneka iblis langitnya itu yang kekuatannya sendiri setara dengan Master Dozun juga, karena baru kali ini mereka melihat sendiri seorang kultivator Dozong punya boneka iblis langit setingkat Dozun. 老师，等着弟子，天，我已经等了太久。Malam harinya misi penyelamatan Yaolou yang akhirnya dimulai juga dengan total 6 anggota. Tentu aja dengan kecepatan yang cukup kencang, mereka berhasil memasuki perbatasan wilayah pegunungan arwah di sana. Namun saat itu Master Tianjian meminta semua untuk berhenti sejenak karena jika mereka pergi ke Aula Jiwa lewat jalur udara, maka akan ketahuan pihak Aula Jiwa. Untuk amannya, mereka harus mendekati secara perlahan-lahan lewat jalur bawah supaya keberadaan mereka tetap tak diketahui musuh. Setelah berjalan cukup lama, Master Tianjian yang cukup tahu seluk-beluk tentang alam liar dengan binatang sihir kuat pun meminta mereka untuk bermalam dulu. Karena kabut dingin yang makin tebal aja mungkin akan menyusahkan perjalanan kala itu jika tetap dilanjutkan. Mengingat binatang sihir kuat sendiri kebanyakan aktif di malam hari juga. Setelah itu Master Tianjian pun menabur kotoran binatang sihir tingkat 8 juga untuk mengusir binatang sihir lainnya supaya nggak mendekat. 这些是高阶魔兽的粪便。 Xiaoyan yang saat itu cukup sedih karena menemukan keberadaan gurunya itu tak semudah yang dia kira. Mengingat udah cukup lama juga perjalanan mereka habis di jalan doang. Kala itu sih Master Feng nyemangatin Xiaoyan tuh, kalau bentar lagi mereka pasti sampai di cabang Aula Jiwa tempat Yaolou berada. Di waktu bersamaan, situasi pun jadi tegang tuh saat Master Tianjian sadar kalau suasana terlalu hening di sekitar, alias mungkin ada binatang sihir kuat yang sedang mengintai. 虽然高阶魔兽粪便可阻亡魂山脉，夜间才是魔兽最为，有些太安静了。
Mereka semua yang siap-siap melihat apakah ada pergerakan aneh yang akan muncul secara tiba-tiba. Di momen ini kakek Tianhuo masih tetap santuy tuh, sambil meneguk arak biar nggak tegang-tegang amat. Dimana ketika semua terdiam mencari tanda-tanda pergerakan yang mencurigakan dari balik semak-semak, muncullah gerombolan binatang semut pemakan batu yang konon katanya puncak predator di hutan arwah sana. Master Tiejian yang meminta semua untuk tetap tenang sambil jangan bikin keributan yang memancing pihak Aula Jiwa. Tentu aja hati Xiaoyan makin dibikin tak karuan tuh. Apakah mereka harus mundur dulu dan menunda misi penyelamatan ini? Karena Master Tiejian bilang jika binatang sihir tingkat 8 aja bisa dikalahkan para semut pemakan batu itu. Karena jumlahnya terbilang sangatlah banyak. Di momen ini Ziyan yang merupakan ras binatang sihir pun langsung menerobos barisan semut pemakan batu itu. Ziyan yang balik-balik dengan ekspresi tengilnya itu sambil nyuruh mereka nebak apa yang dirinya bawa kala itu. Seketika semua orang pun dibikin kaget ketakutan nih, karena Ziyan bisa-bisanya bawa ratu semut pemakan batu kayak mainan aja. Kata Ziyan sih mereka nggak perlu takut karena si ratu semut itu udah jadi bestinya Ziyan. Melihat hal itu, Master Feng dan Master Tiejian pun seketika ketar-ketir sama kelakuan mengejutkan bocil kematian satu ini. 别这么紧张。整个亡魂山脉可都算是事实魔魂山脉最为霸道的魔兽炎听境。你这小丫头也是个深藏不露的主，这小丫头还有这一手。 Xiaoyan yang saat itu kepikiran untuk bertanya kepada Ratu Semut itu, apakah mereka tahu keberadaan Aula Jiwa yang berada di Gunung Arwah sana. Tentu aja Ziyan pun bertanya kepada Ratu Semut itu selayaknya cewek ketemu cewek kalau lagi ngibahin seseorang. Dari ciri-ciri orang Aula Jiwa yang buruk rupa lah, kayak tengkorak hidup lah, bahkan kayak monster tapi kayak manusia juga. Wah, emang kelakuan bocil satu ini tuh bikin ngakak mulu gak sih? Dari zamannya awal-awal season 5 dulu udah bikin ngakak. 不像人也不像鬼的家伙。 Setelah Ratu Semut dapat info dari anak buahnya kalau ada satu semut yang pernah ke tempat Aula Jiwa di dekat sana, Ratu Semut pun ngasih tahu Ziyan lokasi Aula Jiwa berada. Mungkin bisa ditempuh beberapa puluh menit udah sampai. Tapi Xiaoyan dan kawan-kawan masih tak tahu nih kalau Ziyan lagi ngomong apa, karena dari tadi sih ngomongnya pakai bahasa binatang sihir kayak komat kamit baca mantra. Dan karena lokasi musuh udah jelas, Ratu Semut itu pun memandu mereka ke tempat Aula Jiwa berada. 我来吧。这小丫头可立了大功啊！ Beberapa saat kemudian ketika mereka udah setengah jalan dan bentar lagi sampai di tempat Aula Jiwa, Xin pun beralih ke tempatnya Yaolao, di mana dirinya saat itu sedang dirantai dengan tanpa ada penjagaan sama sekali. Namun ada semacam formasi pelindung yang mengurung Yaolao di sana. Dan ketika terlihat mata berwarna ungu menyala mengawasi Yaolao, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Wah, minggu depan mulai baku hantam melawan pelindung Aula Jiwa nih. Tentunya bakal banyak adegan seru dan menegangkan di episode depan. Untuk kelanjutannya sabar ya guys, karena episode berikutnya rilis minggu depan. Akhir kata, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.